Terima kasih. Ini langsung to the point ke persoalan. Jadi ada sinyalemen orang nggak hadir itu dimobilisir untuk tidak hadir. Jadi bukan nggak hadir karena memang nggak ada persoalan, dia nggak mau hadir, atau ternyata dimobilisir untuk memenangkan sesuatu. Saya langsung ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, Bawaslu kan juga sudah mengambil sampel juga tentang DCT dan segala macam. Mungkin ada temuan lain yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bang Jaka, terima kasih. Yang saya hormati Pak Agung dan Bang Buni. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya ingin sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Agung ya selaku Ketua Komisi 2 terkait dengan eksistensi Bawaslu sebelum kepada potensi kecurangan. Memang ketika Undang-Undang 15 akan dilahirkan di Senayan ini, di tempat Pak Agung berkantor itu, dalam risalah yang kita dapatkan itu ada dua katup besar politisi kita nih. Katup yang pertama mengatakan Bawaslu sebaiknya bubar karena mirip-mirip bahasa iklan antara ada dan tiada. Ada juga politisi yang mengatakan seperti bahasa Toyota baru, nyaris tak terdengar. Kita dapat risalah itu sehingga pandangan politis tadi mengatakan sebaiknya dibubarkan, pengawasan pemilu kembali kepada KPU, kepada NGO, masyarakat sipil, perguruan tinggi dan media massa. Ada juga alhamdulillah yang digerbongi oleh beliau dan teman-teman politisi yang lain yang mengatakan untuk memperlihatkan eksistensi Bawaslu secara lebih efektif, jangan rumahnya dibubarkan, tapi dikuatkan, ya, ditingkatkan kewenangannya dan seterusnya. Dan alhamdulillah yang dapat petunjuk yang kedua ini yang dimotori oleh Pak Agung dan teman-teman politis sebagian, sehingga Bawaslu masih ada itu. Dan alhamdulillah tanpa bermaksud menyampaikan apa yang telah kita temukan selama ini, banyak sekali hal-hal yang telah kita sampaikan, baik yang sifatnya silent maupun yang nampak kepada KPU. Jadi saya mengingat betul apa yang disampaikan Pak Agung bahwa Bawaslu hari ini tidak dalam posisi nyaman. Ya. Kenapa tidak nyaman? Karena kalau misalnya pemilu sukses, ya, yang disebut, yang dikenang itu adalah KPU. Mantap, logistik, tepat, DPT, terma dan seterusnya. Bawaslu tidak disebut. Tetapi kalau kecurangan di mana-mana, yang dicari mana pengawas pemilu. Nah, ini yang sebagian teman-teman ya termasuk pengamat yang tidak melihat. Karena kita menggunakan aspek pencegahan itu lebih mengedepan daripada aspek penindakan. Ya, sebagian ekspektasi publik kita mau kayak model KPK, berapa tangkap tangan, berapa segala macam. Padahal ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak boleh sampai situ. Ya. Kita memang lebih berkomitmen untuk mengedepankan aspek preventif daripada penindakan. Itu juga pesan-pesan yang selalu diingatkan oleh Bapak Ibu di Komisi 2. Nah, sekarang terkait dengan potensi kecurangan. Bagi Badan Pengawas Pemilu tidak boleh berpandangan bahwa pasti akan lebih baik atau tidak ada kecurangan di 2014. Pandangan kami, sedikit atau banyak partai tidak berekspektasi langsung terhadap sedikit atau kurangnya pelanggaran. Bagi kami semua tahapan itu punya potensi pelanggaran. Namun dengan pendekatan preventif yang lebih kita kuatkan, kita berharap pelanggaran itu bisa ditekan pada tingkat yang paling bawah. Ya, sekarang ini partai politik itu kita jadikan mitra. Dulu publik sangat memberikan garis demarkasi kepada Bawaslu, jangan terlalu dekat dengan peserta pemilu. Sekarang tidak. Penyelenggara tidak boleh menyatakan berhadap-hadapan sebagai sebuah dualisme dengan peserta pemilu. Tapi ini adalah sebuah dualisme. Tanggung jawab ini kita mesti pikul secara bersama. Peserta pemilu punya peran yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa potensi pelanggaran itu bisa ditekan. Nah, kalau misalnya kita mau urut-urutkan dari beberapa tahapan itu, menurut pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu, dua tahap yang paling krusial yang bisa menimbulkan potensi pelanggaran sangat besar. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung dengan sangat baik terkait dengan daftar pemilih. Kemarin kami sudah menyerahkan laporan kami terhadap bagaimana selisih yang masih sangat ekstrim antara data pemerintah dengan teman-teman KPU. Mudah-mudahan sore ini Pak Agung kami diundang oleh KPU untuk berkoordinasi terkait dengan apakah besok tetap ditetapkan DPT pada tingkat kabupaten atau ada hal-hal lain, substansi lain yang harus kita perhatikan sehingga memungkinkan untuk ada peninjauan ulang terkait tahapan. Prinsip bagi kami, DPT adalah cacat pemilu nasional 2009 Bang Jaka. Jadi kita tidak mau ikut berkontribusi mengulang kesalahan itu. Ya, kita mau memastikan sesedikit mungkin. Ya, kami yakin bahwa tidak mungkin clear 100% itu, bahwa ada orang yang
ada warga negara yang berhak itu bisa masuk. Menurut kami agak sulit karena pergerakan manusia ini setiap jam berubah. Ya, kita tidak bisa mendetek misalnya pada hari besok itu kemudian berpindah satu orang yang harusnya memilih di satu tempat. Tetapi sekali lagi kita mau menekan pada tingkat yang paling rendah, tingkat selisih itu. Ya, saya yakin tidak mungkin sempurna lah pelaksanaan DPT itu, tapi paling tidak dari evaluasi dan arahan-arahan temuan-temuan yang kita dapatkan, kualitas DPT kita harus lebih baik daripada 2009. Yang kedua, yang kami lihat penting dan potensi pelanggaran yang besar adalah pada tahap rekapitulasi. Ini juga yang selalu berujung pada selisih di Mahkamah Konstitusi. Maka besok dengan dukungan dari Komisi 2 Keputusan Politik, setiap TPS besok akan ada mitra pengawas pemilu. Ini beliau sudah alhamdulillah membantu Bawaslu untuk mensonding kepada pemerintah terkait dengan cover anggaran. Jadi insya Allah kalau disetujui, di Komisi 2 sudah setuju, tinggal pemerintah, Menteri Keuangan, setiap TPS kita nanti ada mitra pengawas pemilu yang akan menjemput dan mengamankan C1 sebagai dokumen yang paling penting untuk dipastikan akurasinya pada hari H. Nah, tahapan itulah yang menurut Bawaslu, 2 tahapan itu yang penting tanpa mensimplifikasi tahapan-tahapan yang lain. Kalau kampanye saya kira kalau mencermati resistensi partai politik sekarang ini tidak terlalu keras. Ada pengaturan zonalisasi itu, saya lihat alhamdulillah partai politik bisa menerima. Ya. Mungkin ada kesadaran bersama yang terbangun bahwa alat peraga memang kalau tidak diatur itu tidak memberikan sebuah pendidikan politik yang sehat. Itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.